Dari suatu survei tentang banyaknya buku yang dibaca oleh siswa SMA, dalam 1 bulan diperoleh hasil yang diambil secara acak. Banyaknya buku yang dibaca 7 orang siswa adalah sebagai berikut. Orang pertama membaca 3 buku, orang kedua 4 buku, orang ketiga 5 buku, dan seterusnya sampai orang ketujuh membaca 5 buku. Tentukan varian dan simpangan dari data tersebut. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan variannya. Sigma kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X dibagi N pangkat 2. Terlebih dahulu kita tentukan sigma X-nya. Sigma X-nya itu jumlah keseluruhan data. 3 ditambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 8 tambah 8 tambah 5. Jumlahnya adalah 36. Lalu sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat kita dapat dari data ini kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan dengan data kedua yang dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat sampai ditambah 5 kuadrat. Itu sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, dan sampai 5 kuadrat 25. Sehingga kita peroleh jumlahnya adalah 218. Nah, kita sudah dapat nilai ini, kita substitusi masuk di persamaan sigma kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X dibagi N kuadrat. Sigma X kuadrat tadi kita dapat 218 dibagi N-nya, banyaknya data 7 dikurang sigma X 36 dibagi 7 pangkat 2. 218 dibagi 7 nilainya adalah 31,14. Kemudian 36 dibagi 7 5,14. Kita pangkat 2 jadi 26,45. Ini kita selesaikan 31 dikurang 31,14 dikurang 26,45, nilainya adalah 4,69. Nah, ini sudah kita dapat sigma kuadratnya atau variannya. Selanjutnya kita tentukan simpangan. Simpangan baku yaitu sigma sama dengan akar dari 4,69. Sehingga simpangannya adalah 2,17. Maka inilah nilai variannya adalah 4,69 dan simpangan bakunya adalah 2,17. Sebelum pandemi COVID-19, sekolah mencatat waktu yang diperlukan oleh siswa untuk makan siang di kantin. Ini dibulatkan ke menit yang terdekat. Hasilnya adalah sebagai berikut. Waktu yang ditentukan 35 menit. Banyaknya siswa yang menghabiskan makanannya dalam 30 menit adalah 3. Lalu untuk 36 menit, banyaknya siswa yang menghabiskan makan siang di kantin ada 17 dan seterusnya. Tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk menentukan rata-rata terlebih dahulu kita tentukan berapa banyak data di sini. Berapa banyak siswa yang diteliti ketika makan siang di kantin. Ini 3 tambah 17 tambah 29 tambah 34, maka banyaknya data adalah 83. Nah, selanjutnya kita tentukan rata-ratanya. Rata-rata itu adalah sigma X dibagi dengan banyaknya data. Jadi 35 dikali banyaknya frekuensinya 3, 35 kali 3 ditambah 36 kali 17 ditambah 37 kali 29 ditambah 38 kali 34. Dibagi N-nya 83. Maka kita dapat sigma X-nya sama dengan 3082 dibagi 83 adalah 37,13. Itu nilai rata-ratanya. Selanjutnya, simpangan baku. Terlebih dahulu kita harus mencari variannya. Sebelum menentukan simpangan baku, cari dulu variannya.
sigma kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X dibagi N dikuadratkan. Nah, sigma X-nya sama dengan min tadi, 35 kali 3 ditambah 36 kali 17 ditambah 37 kali 29 tambah 38 kali 34. Maka sigma X-nya adalah 3082. Lalu sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini kita pangkat 2. Jadi 35 kuadrat dikali 3, 36 kuadrat dikali 17, 37 kuadrat dikali 29, dan 38 kuadrat dikali 34. Nah, ini 35 kuadrat adalah 1225, 36 kuadrat 1296, 37 kuadrat 1369, dan 38 kuadrat 1444. Kita kali, maka kita dapat nilainya sigma X kuadrat adalah 114.504. Kita sudah dapat sigma X dan sigma X kuadrat, maka kita masukkan dalam rumus tadi. Sigma kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X dibagi N kuadrat. Sigma X kuadrat adalah 114.504. N-nya tadi kita sudah dapat 83 dikurang sigma X 3082 dibagi 83 kuadrat. Nah, 114.504 dibagi 83 nilainya adalah 1379,56. Lalu 3082 dibagi 83 nilainya adalah 37,13. Kita kuadratkan, kita dapat 1378,82. Ini kita kurangkan, maka kita dapat sigma kuadrat sama dengan 0,74. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 0,74. Nilainya adalah 0,86. Diketahui sekumpulan data memiliki data-data sebagai berikut. Sigma X sama dengan 24, sigma X kuadratnya sama dengan 78, dan N-nya atau banyaknya data ada 8. Carilah min, varian, dan simpangan bakunya. Yang pertama kita cari min-nya. Min itu sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X-nya 24 dibagi N-nya 8, maka rata-ratanya adalah 3. Lalu varian. Kita gunakan rumus kedua, sigma kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X dibagi N dikuadratkan. Maka kita dapat sigma X kuadrat 78 dibagi N-nya 8 dikurang sigma X dibagi N. 24 dibagi 8 dikuadratkan. Lalu 78 dibagi 8 nilainya adalah 9,75. Kemudian 24 dibagi 8 3 dikuadratkan nilainya 9. Maka 9,75 dikurang 9, variannya adalah 0,75. Dinilai variannya. Lalu simpangan baku. Simpangan baku itu akar dari varian. Sehingga simpangan bakunya adalah akar dari 0,75. Akar dari 0,75 adalah 0,87. 0,87 inilah yang merupakan simpangan baku dari data yang ada. Dari data kelompok pertama yang terdiri 10 bilangan diperoleh sebagai berikut. Sigma X-nya 50, sigma X kuadratnya adalah 310. Sedangkan kelompok kedua yang terdiri dari 15 bilangan diperoleh sebagai berikut. Sigma X-nya 86, sigma X kuadratnya 568. Kita disuruh menentukan min dan simpangan baku dari gabungan kedua kelompok tersebut yang terdiri dari 25 bilangan. Jadi N-nya adalah N1 tambah N2, 10 tambah 15, 25 bilangan. Yang pertama kita mau cari adalah rata-rata gabungan atau min gabungan kedua kelompok. Minnya itu sigma X1, ini kelompok pertama ditambah sigma kelompok kedua, dibagi banyaknya data.
Jadi sigma X1 50 tambah sigma X2 86 dibagi 25 dapat 136 bagi 25. Maka rata-ratanya adalah 5,44. Lalu untuk simpangan baku, gabungan dari simpangan baku, kita cari dulu variannya. Gabungan varian sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat dibagi N dikurang sigma X1 tambah sigma X2 dibagi N kuadrat. Nilainya 310. Ini sigma X kuadrat 310 tambah 568 dibagi N 25. Banyaknya data. Dikurang sigma X1 136. Ini 136 sama dengan nilai ini. Nilai min tadi. Sigma X1 tambah sigma X2 kita dapat 50 tambah 86 atau nilainya adalah 136 dibagi 25. 136 dibagi 25 5,44 dan 310 ditambah 568 dapat 878. Nah, lanjut ke sini 5,44 dikuadratkan nilainya adalah 29,59. Sedangkan 878 dibagi 25 kita dapat 35,12. Nah, ini kita kurangkan 35,12 dikurang 29,59, maka nilainya adalah 5,53. Nah, untuk simpangan bakunya akar dari 5,53. Maka simpangan bakunya adalah 2,35. Guru berbeda mengajar dua kelas yang berbeda, kelas A dan kelas B, dengan beda metode mengajar. Siswa dari kedua kelas tersebut mengikuti ujian yang sama pada akhir semester. Berikut hasil ujian dari kedua kelas. Ini untuk kelas A, frekuensinya ini, kemudian ini untuk kelas B. Hitunglah min dari masing-masing kelompok. Ini adalah data kelompok. Sehingga mencari minnya adalah sigma X dibagi N. Nah, untuk mencari sigma X-nya kita cari nilai N-nya dulu. Berapa banyak data untuk kelompok A? Ini kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 11 tambah 10 tambah 8. Kita dapat nilainya 45. Banyaknya data 45. Nah, selanjutnya sigma X-nya. Untuk mencari sigma X-nya, kita tentukan median dari setiap kelas. 20 sampai 29, titik tengahnya adalah 24,5. Maka 24,5 kali banyaknya frekuensi. Begitupun untuk kelas ini 30 sampai 39, titik tengahnya adalah 34,5. 34,5 kita kali dengan banyaknya frekuensi. Sama dengan ini 44,5 titik tengahnya, kita kali frekuensinya 6. Begitu seterusnya, dan untuk kelas berikutnya 54,5 dikali 6. 11 dikali 6 4,5, 10 kali 7 4,5 dan ditambah 8 kali 8 4,5. Dibagi banyaknya data tadi, N-nya adalah 45. Kita selesaikan, maka kita dapat ini 1 kali 24,5, 24,5, 3 kali 3, 4,5, 103,5. Dan seterusnya, 8 kali 8, 4,5, kita dapat 676. Kalau kita jumlahkan, kita dapat nilai 2852,5 dibagi 45, maka rata-ratanya adalah 63,4. Kita sudah dapat min A. Lanjut kita cari min untuk B, rata-rata kelompok B. Sama seperti kelompok B tadi, terlebih dahulu kita tentukan berapa banyak data di kelompok B, berapa banyak siswa untuk kelas B. Ternyata siswa di kelas B ada 44 siswa. Sehingga sigma X-nya tadi seperti di kelompok A, 1 kali titik tengahnya, 3 kali titik tengahnya, 6 kali titik tengahnya. Jadi frekuensi dikali dengan titik tengah kelas. Maka
Nilainya 24,5 tambah 69 tambah 178 tambah 708,5 tambah 967,5 tambah 447 tambah 253,5 dibagi 44. Kalau kita jumlahkan, kita dapat 2648. Bagi 44, maka nilainya adalah 60,18. Nah, inilah rata-rata untuk kelas B, 60,18. Bagian B, dari hasil A, menurut kalian apakah metode guru yang satu lebih baik dari metode guru lainnya? Guru kelas A terlihat lebih baik karena memiliki min yang lebih tinggi. Selain min yang lebih tinggi, ada 29 siswa di kelas A yang nilainya di atas 60. Sementara di kelas B hanya sebanyak 24 siswa yang nilainya di atas 60.